Viewers, hari ini aku mau ngajakin kalian untuk melihat sebuah mahakarya dari salah satu pengrajin batik di Bondowoso. Yang salah satu karyanya sudah dipakai pada saat Asian Games 2018 lalu. Mau tahu seperti apa proses dan ceritanya? Ikuti terus catatan dokumenter kali ini ya. Inilah Kecamatan Tamanan, viewers. Di kecamatan ini ada salah satu pemuda yang telah menorehkan sejarah sekaligus menciptakan kebanggaan tersendiri untuk masyarakat Bondowoso, terutama masyarakat Tamanan. Dia adalah seorang pengrajin batik. Setiap hari dia berusaha keras untuk menciptakan desain yang spektakuler. Sampai akhirnya desain batiknya bisa diminati oleh semua orang. Ketika seseorang mendengarkan kata Tamanan, selalu di pikirannya ada tahu, karena memang kuliner khas yang sangat dikenal di Kecamatan Tamanan ini adalah tahu. Selain itu juga di sini dikenal dengan banyaknya pengrajin batik, dan itu sudah dikenal luas oleh masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Di sini juga dikenal dengan seni budayanya, bahkan juga ada pengrajin ekonomi kreatif, itu seperti pisau, kemudian sejenis pedang, kemudian juga ya ukiran-ukiran yang terbuat dari besi ya. Kemudian juga ada seni budaya di sini. Ada seni budaya yang sangat dikenal, yaitu tabuhan gelundeng. Dan ini sedang kita kembangkan terus, karena ini memang sangat bisa dikembangkan untuk menjadi potensi wisata yang ada di wilayah Tamanan. Seperti daerah lain pada umumnya, kita memang sangat minim ya untuk intervensi anggaran itu. Sehingga kami terus berupaya agar pemerintah kabupaten membantu kami untuk melakukan pembinaan-pembinaan, kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga apa yang kita miliki, potensi yang ada di wilayah Tamanan ini bisa terus dikembangkan. Jadi kami butuh sinergitas, kemudian kami juga butuh intervensi dari pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk membantu mengembangkan potensi tersebut. Beberapa hal yang sudah ada di wilayah Kecamatan Tamanan ini hanya butuh untuk terus dikembangkan ya. Pembinaan-pembinaan seperti apa yang sudah kami sampaikan tadi. Ada hal baru misalkan di alun-alun Tamanan ini, di mana BUMDes-nya ini sangat aktif, kemudian setiap akhir pekan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menciptakan keramaian, kemudian menciptakan daya tarik wisata, misalkan ada live musik, kemudian ada fashion, ada tari, dan yang menggerakkan ini adalah BUMDes. BUMDes ini membuka kafe di sudut alun-alun Tamanan Kabupaten Bondowoso. Kita berharap agar masyarakat Tamanan ini bersatu padu, bersama-sama mengembangkan seluruh sumber daya yang kita miliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga kita bisa menjadi sebuah kawasan yang maju dan berkembang pesat.
Dan kita memiliki tagline baru, jangan lupa Tamanan melaju lebih cepat. Viewers, aku sudah sampai di lokasi Ijen Batik yang ada di Kecamatan Tamanan. Kita langsung aja ya. Halo Mas. Hey, halo Mas Andri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Selamat ya? datang di Ijen Batik. Siap. Mas, aku begitu nyampe langsung terkesima sama karya-karya sampean. Jujur aja, karya-karya batik sampean itu keren banget. Terima kasih, terima kasih. Dan yang bikin aku sedikit tergoda itu ngelihat ini, ada motif biji kopi ya. Benar, biji kopi. Oke. Mas, bisa diceritain nggak sih awal munculnya ide terus tiba-tiba sampean bikin motif biji kopi? Ya, salah satu motif Bondowoso yang paling terkenal ini ada motif Blue Fire, kopi dan singkong Mas. Dan itu sudah terhakikan. Kita menyebutnya itu motif Blue Fire Kopi Kong. Oke, motif Blue Fire Kopi Kong dan sudah terhaki. Sudah terhaki. Oke, siap. Mas, kalau kita berbicara masalah karya seni batik, sebelum semuanya ini jadi seperti ini, tidak terlepas dari dapur sebelum ini terrealisasi. Salah satunya adalah desain. Betul kan? Benar. By the way, boleh nggak sih Mas, aku pengen tahu gimana cara sama ngedesain pola sebelum jadi seperti ini. Oh bisa, boleh banget. Monggo kalau untuk melihat proses pembuatan desainnya bisa langsung ke lantai atas. Di atas? Iya, di atas. Bener nggak apa-apa nih? Bener, nggak apa-apa. Oke. Ini Mas, tempat saya mendesain, tempat berimajinasi dan mengekspresikan diri. Wes, luar biasa. Jadi Ijen Batik itu sudah menggunakan desain digital Mas. Tujuannya untuk mempermudah kita menawarkan ke konsumen. Oke. Kalau Ijen Batik kita menawarkan desain dulu. Oke. Kalau ada perubahan di background atau warna motif bisa langsung kita rubah. Oke. Sejauh ini Mas, konsumennya Mas Andri atau Ijen Batik Bondowoso ini rata-rata dari generasi milenial atau anak muda atau menyeluruh nih? Menyeluruh ya. Bahkan dari TK pun itu ada. Biasanya sama tuh muncul ide itu, kan kalau ide tuh suka datangnya tiba-tiba tuh Mas Andri. Apakah hampir setiap hari sama tuh punya ide untuk sama tuangkan atau kadang-kadang nunggu momen tertentu atau gimana? Kalau saya pribadi itu biasanya menargetkan diri sendiri agar satu hari itu minimal membuat satu desain. Jadi ditarget tuh ya? Iya, ditarget ke diri sendiri, satu hari itu satu desain. Mau itu desain yang pesanan atau enggak pesanan, meskipun tidak ada pesanan, jadi saya buat satu desain. Jadi ketika ada pesanan, kita sudah punya stok desain untuk ditunjukkan ke konsumen. Oke. Mas, yang pesan batik kesamaan ini paling jauh dari mana Mas?
Kalau untuk yang pesen itu yang paling jauh dari California, kemudian Hong Kong dan Australia. Oke, Mas, kalau orang-orang luar seperti yang udah saya sampaikan itu biasanya suka motifnya kayak gimana, Mas? Biasanya mereka itu by request, tergantung dengan kebutuhan. Misal contohnya yang dari Hong Kong itu untuk kebutuhan ekor gaun, untuk keperluan fashion show, dan motifnya by request dari mereka. Mereka minta motif harimau waktu itu. By request ya? By request. Jadi setelah pembuatan desain, kemudian desain itu sudah fix dan disetujui oleh pelanggan, maka proses selanjutnya yaitu proses penjiplakan. Penjiplakan ini dilakukan mengikuti gambar yang sudah saya buat di desain tadi. Kemudian proses selanjutnya yaitu proses mencanting. Ini merupakan proses pencantingan, yaitu penorehan malam menggunakan alat yang namanya canting. Proses yang dilakukan sekarang yaitu proses pewarnaan. Proses pewarnaan ini menggunakan pewarna remasol, yang mana nantinya pewarna ini akan dikunci menggunakan water glass. Pewarnaan ini menggunakan sistem colet, yang mana proses pengerjaannya itu tidak bisa satu orang, tetapi harus lebih dari satu orang sehingga akan memaksimalkan proses pewarnaan di kain ini. Viewers, aku udah pindah lagi nih di salah satu tempat, cuman aku nggak tahu ya tempat ini untuk memproses kain batik biar kenapa dan bagaimana. Aku mau langsung tanya aja. Halo Mas. Halo. Dengan Mas siapa Mas? Dengan Pupu. Dengan Mas Popo. Mas Popo, ini kalau boleh tahu kain batik dibawa ke sini ini untuk apa? Oh, ini namanya proses fiksasi Mas, yaitu proses penguncian warna. Ini kan setelah melewati proses pewarnaan, ini kan kain nempel. Kalau tidak dikunci nanti ini gampang luntur. Oh, tujuannya gitu. fiksasi ini adalah untuk mencampurkan bahan yang kita sebut sebagai water glass. Ini kandungannya asam Mas. Oh, water asam, glass. Ini silika. Ini tujuannya untuk mengikat warna yang ada di kain. Oh, supaya nggak luntur gitu ya? Betul. Oke. Di mana water glass ini akan meresap ke pori-pori kain ini, ya, tujuannya untuk menguji warna biar itunya tadi itu tidak luntur, tidak luntur ya. Oke. Oke, bisa dimulai Mas. Ayo bro, bantuin bro. Ini alatnya namanya Weather. Nama alatnya Weather. Ya. Oke. Prosesnya fiksasi. Fiksasi. Sebagai alat untuk fiksasi lah. Oke. Setelah proses fiksasi ini kan udah tercampur rata semua kan. Ini tidak boleh ada yang apa ya? Tidak boleh ada yang menempel. Bukan. Istilahnya ini harus 100% harus terkena oleh fiksasinya. Misalkan ada satu titik yang tidak kena, itu nanti batiknya jadi rusak. Oh gitu. Karena nanti ini warna putihnya yang ini akan menempel. Jadi sebisa mungkin ya, hukumnya mungkin wajib ya, ini harus terlumasi semua oleh cairan water glass tadi. Oke. Step selanjutnya kita tiriskan di sini dulu. Oke. Minimal 3 jam lah supaya proses pengunjangnya ini tercampur sempurna. Kalau kita cuma sebentar, itu proses pengunjangnya tidak sempurna, maka yang terjadi batiknya cepat. Setelah ini langsung setelah ditiriskan baru masuk ke proses pelorotan. Selanjutnya kita masuk ke proses pelorotan. Yuk.
Ijen Batik ini pada tahun 2017 bersama dengan dua orang sahabat saya, yaitu Ervin dan Mas Holis, di mana kita bertiga merupakan sama-sama alumni dari SMK Negeri Tamanan. Saya terjun di batik karena memang dari awal saya suka menggambar. Kemudian dengan adanya SMK Negeri Tamanan, di mana di sana ada jurusan tekstil, yang mana salah satunya yaitu pelajarannya merupakan batik, sehingga itu menginspirasi saya untuk bisa terjun di batik dengan tujuan untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia sebelum diklaim oleh negara-negara lain, yaitu batik sebagai budaya asli negara Indonesia. Ijen Batik saya dirikan terutama untuk merubah mindset anak-anak muda yang awalnya tidak suka pakai batik, sehingga dengan adanya Ijen Batik yang melakukan inovasi desain digital, kita bisa membuat anak muda itu untuk mencintai batik, yaitu dengan membuat desain-desain yang sesuai dengan karakter-karakter anak muda. Lalu dari situlah saya berusaha untuk mendirikan Ijen Batik ini, yang mana awalnya saya masih bekerja di bawah naungan sekolah waktu itu yang namanya Baska. Saya masih bekerja di situ sebagai karyawan. Kemudian saya memutuskan untuk mendirikan Ijen Batik ini bersama dua orang teman saya tersebut, Ervin dengan Mas Holis, yang mana awalnya saya meminta dukungan kepada desa, yang waktu itu kebetulan kepala desanya masih sanak famili saya, tapi tidak ada respon dan tidak ada dukungan sama sekali, sehingga saya memutuskan untuk mendirikan Ijen Batik ini di Desa Kemirian. Dengan adanya Ijen Batik di Desa Kemirian, malah banyak menyerap tenaga kerja yang ada di Desa Kemirian. Sampai pada akhirnya kita dipercaya untuk membuat batik Asian Games, yang mana batik itu dipakai oleh beberapa tamu negara, beberapa menteri, dan juga bahkan presiden. Ketika batik Asian Games itu hype, kemudian menjadi tren batik dengan nuansa warna gradasi yang mencerminkan semangat, di situ kita bisa merambah pasar nasional dan juga internasional. Yang mempunyai peranan penting dalam mendirikan usaha Ijen Batik ini adalah yang pertama yaitu kedua orang tua saya, kemudian yang kedua dua sahabat saya yaitu Mas Holis dan Ervin, yang ketiga yaitu para sahabat dan para teman-teman serta seluruh masyarakat Kecamatan Tamanan yang mendukung dengan adanya Ijen Batik ini. Peranan kedua orang tua saya, yang pertama sedikit bercerita, di awal saya ingin mendirikan usaha batik sendiri, malah kedua orang tua saya memaksa untuk saya terjun ke instansi, yaitu instansi kecamatan. Untuk menghormati beliau, saya menuruti apa yang diarahkan beliau, meskipun tidak sesuai dengan hati nurani. Saya sukwan di Kecamatan Tamanan selama 9 tahun. Namun sembari saya sukwan, saya juga sambil memperdalam ilmu batik saya, sembari bekerja di bawah naungan sekolah. Namun ada beberapa hikmah dari apa yang telah orang tua saya suruhkan. Antara lain yaitu saya juga mendapat network atau jaringan atau banyak kenalan dengan para PNS baik di Kecamatan Tamanan maupun yang ada di Kabupaten Bondowoso. Mungkin jika saya tidak sukwan di Kecamatan Tamanan, saya tidak akan kenal dengan beliau-beliaunya. Yang kedua yaitu Mas Holis dan Ervin. Beliaulah yang menemani saya mendirikan Ijen Batik ini mulai dari awal sampai sekarang. Yang ketiga, para sahabat, tidak lepas dari teman-teman dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Bondowoso, yang mana setiap saya membuat motif baru yang saya sesuaikan dengan tren di saat itu, mereka selalu mengangkat kemudian diupload di media-media lokal Bondowoso. Dengan begitu sangat membantu proses promosi Ijen Batik sehingga bisa jadi seperti saat ini. Alhamdulillah untuk respon masyarakat Tamanan sendiri khususnya
sangat luar biasa, yang mana yang awalnya anak-anak muda yang hanya bermain kemudian ngegame, sudah ada beberapa yang ikut bergabung di Ijen Batik ini. Harapannya kami ke depan, kami Ijen Batik bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, khususnya di Kecamatan Tamanan. Karya seni luar biasa dari tangan-tangan yang tak pernah lelah melukis kain. Kini tak perlu khawatir lagi akan kelestarianmu, batik karya tangan Nusantara. Dan salah satunya ada di Kecamatan Tamanan. Kita sebagai anak muda penerus bangsa akan selalu sadar bahwa batik adalah warisan budaya yang sangat berharga. Kami akan selalu menjaga eksistensimu melewati berbagai zaman tanpa rasa malu. Viewers, itulah tadi catatan dokumenter untuk hari ini yang sudah mengeksplor tentang perbatikan. Kita akan berjumpa lagi di catatan dokumenter selanjutnya. Bye-bye.